Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Ini kemarin yang habis PLP 2 kan ya, berarti berapa sudah ada di lokasi praktek magang, praktek industri. Beberapa itu ada di kampung halamannya ya. Ini ada Pak Guf juga, kemudian Andika, Mbak Naila, hmm, Fatimah, dan teman-teman semuanya. Oke, saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sosialisasi magang dulu atau KRS dulu. KRS ini saya KR, pikir aman ya. KRS KRS dulu. dulu, Pak. Magang Bu, dulu, Bu. KRS dulu, Bu. Emang kenapa yang KRS? Ini saya diburu-buru sama kemahasiswaan, Bu. Mm-mm, Karena untuk pelaporan beasiswa saya. mm-mm. Terus, Untuk disegerakan gitu. Untuk tinggal melakukan diklik. KRS. Nggih. Ya, misalnya nggak ada masalah ya, tinggal di saya untuk validasi ya. Nggih, betul. Oke, udah nanti di sini validasi. Yang lain nggak ada masalah ya. Kenapa kok belum bisa aktif dan sebagainya. Saya masih kurang mata kuliah apa dan sebagainya. Saya pikir udah dijelasin sama Pak Arif yang terkait dengan kurikulum terbaru. Ya, intinya di sini teman-teman masih transisi. Ya, mudah-mudahan nanti produk itu punya prinsip tidak akan merugikan teman-teman ya. Terutama dari sisi pembiayaan. Jadi nanti dikonversi dipinta dengan mata kuliah yang paling dekat. Itu kemudian ini juga nggak lama. Nanti sudah selesai yaitu temuan. Saya akan kita akan diskusikan tentang praktek industri. Oke, di sini praktek industrinya em, ada apa ya? Ada restrukturisasi termasuk juga revisi karena yang sebelumnya itu mungkin ada beberapa evaluasi terutama dari sisi bagaimana kita berkomunikasi dengan industrinya ya. Kemarin kurang terpantau. Ada industri merupakan salah satu ekosistem juga terkait dengan nanti luaran dari prodi PTI yang memang salah satunya kemarin sekolah dengan menggunakan PLP untuk menjadi guru dan diberikan juga opsi menjadi yang bukan guru ya katakanlah profesional terkait dengan backgroundnya. Ini juga peluang teman-teman nanti mendapatkan channel kalau misalnya tadi ada beberapa alternatif setelah lulus. Jadi kebetulan saat ini diberikan mandat untuk mengelola praktek industri ini ke lab. Sedikit berbeda, itu nanti teman-teman akan didampingi oleh dosen, semua dosen ya kita akan terbagi. Mirip dengan PLP, tapi tidak seformal PLP. Artinya ada penyerahan, ada kunjungan dan sebagainya. Karena itu juga ada cost-nya ya. Dan ini praktek industri mungkin juga terkait dengan simpel. Jadi karena juga pihak industri juga pasti sibuk ya untuk meluangkan waktu menyambut dan sebagainya. Itu kayaknya nggak terlalu penting banget kita ke substantifnya. Baik, ini yang tahun ajaran 2026. Rencananya nanti praktek industri itu akan digelar setiap semester. Jadi untuk apa sih praktek industri itu di kemarin sudah disampaikan juga untuk definisinya ternyata berubah dari 2 SKS ke 4 SKS. Nah, kebanyakan nanti akan praktek ya. Itu adalah mata kuliah wajib kalau lihat
historinya itu tuh namanya PKL, praktek kunjungan lapangan gitu ya. Maka kunjungan ke lapangan industrinya industri pariwisata rata-rata seperti itu dan kurang mengena juga. Waktu itu juga banyak masukan dari beberapa pihak, terutama terkait dari pendanaan dan sebagainya. Dan tentu saja dengan CP-nya, capaian pembelajaran. Kalau misalnya mau kunjungan sendiri, ya silakan teman-teman koordinasi sendiri ya. Tapi rasanya kurang sesuai dengan CP-nya, nanti akan dikonversi ke nilai. Padahal isinya kunjungan wisata. Dan di sini nanti praktek industri ini dilaksanakan melalui tugas mandiri dengan mitra industri yang sesuai dengan background prodi PTI. Insya Allah nanti akan dibuka di semester dasar dan genap. Kalau misalnya teman-teman sudah jalan, itu beberapa sudah menghubungi kemarin ya. Kalau belum ya segera ditindaklanjuti dengan berkas-berkasnya. Tujuannya adalah memberikan kemampuan mahasiswa melalui kesepadanan pengetahuan yang diperoleh dengan fenomena yang ada di institusi yang relevan dengan bidang ilmu pendidikan teknik informatika. Nah, di sini kenapa saya kurung pendidikannya? Karena tadi itu ya, teman-teman diberikan peluang juga untuk bisa kolaborasi di sisi engineering-nya, misalnya di bidang informatikanya. Nah, si praktek ini, praktek industri ini, tadi saya bilang teman-teman juga bisa nyari channel yang artinya di sini hmm, tidak hanya ada kerjaan, ada project, kemudian dikerjakan gitu ya. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi teman-teman masuk dalam dunia industri, di mana di situ teman-teman akan kenal dengan kulturnya, akan berkomunikasi, kemudian akan mempelajari juga tentang perusahaannya, tentang industrinya, mengerti. Nah, justru unsur yang penting itu adalah di sisi tadi, apa, komunikasi, kemudian juga inisiatif, inovasi, dan problem solving. Jadi nggak hanya mengerjakan project ya, itu perlu digarisbawahi. Kemudian untuk secara khususnya juga, ini nanti akan meningkatkan kompetensi terkait dengan pengetahuan. Nah ini, skill, sikap, dan nilai mahasiswa sebagai calon profesional di bidang pendidikan dan informatika. Sehingga nanti nggak kaget ketika sudah lulus dan memasuki dunia pasca kampus. Kemudian juga akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah di bidang background Anda, PTI. Karena masalah itu akan berkembang terus, teman-teman. Ada banyak trigger di luar sana. Nah, kalau di kampus itu kan dari ritme aja, walaupun teman-teman banyak tugas, ya, itu kategorinya masih masih slow gitu ya. Kalau di luar itu udah tuntutannya dari pihak eksternal dan kalau misalnya tidak bisa memenuhi ya akan dapat penalti misalnya ya. Dan kalau misalnya bisa memenuhi, Anda akan dapat portofolio yang bagus di perusahaan. Dan yang ketiga, itu tadi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan penyusunan rencana permasalahan masalah secara umum dan secara khususnya di bidang informatika. Ini problem solving tadi. Setelah ada masalah, kemudian bagaimana cara Anda menyikapi masalah itu. Hmm, Selanjutnya, untuk manfaatnya itu ada bagi teman-teman sendiri. Tentu saja ini bagian dari mata kuliah wajib di PTI yang Anda harus tempuh. Selamat ya, luar biasa Anda dapat berapa kali magang ini istilahnya dia ke sekolah dan juga ke industri. Bagi mahasiswa tadi manfaatnya sudah saya sampaikan, tapi yang jelas Anda di sini juga sedang meng-create sebuah portofolio yang akan menjadi bukti nanti pasti akan ditanya ketika mau nyari kerja misalnya ya. Ditanya pengalaman kerjanya apa gitu. Nah, di sini Anda sudah bisa buktikan dengan portofolio Anda bahwa Anda pernah bekerja di sini ya walaupun nggak penuh ya, tapi portofolionya terisi, nggak kosong. Untuk Dudika itu dunia industri dan dunia kerja, itu kalau dipikir
Ya mereka ada manfaatnya juga ya, manfaatnya istilahnya apa ya? Bukan bukan tenaga kerja yang gratisan sebenarnya ya. Bahkan ada beberapa perusahaan itu juga memberikan ya uang saku beberapa ya walaupun tidak seberapa sesuai dengan UMR dan sebagainya enggak, tapi itu udah lumayan bisa untuk makan. Tapi yang jelas Judika itu tanda kutip mereka memang punya kewajiban moral yang sebenarnya itu apa ya mereka harus meluangkan waktu ngajari mungkin ya kemudian ngasih tempat juga untuk makamnya untuk bekerjanya kemudian meminjamkan beberapa peralatan industrinya terutama. Nah, konsep praktik industri itu adalah salah satu penerapan juga model link and match. Jadi di Bangkulah seperti apa, di industrinya seperti apa. Ini kental sekali di bidang pendidikan vokasional. Nah, kita kan PTI maksudnya vokasional. Jadi kalau teman-teman yang kemarin di SMK itu juga sudah merasakan praktek industrinya bahkan 1 semester kalau nggak salah ya. 4 atau 6 bulan di situ sampai harus istilahnya pindah kota, pindah tempat tinggal dan belajar hidup mandiri bagi mereka yang sebelumnya tinggal dengan keluarga. Nah, kalau di SMK mereka udah settle beberapa itu bahkan istrinya datang ke sekolahnya. Bukan karena tarif untuk pekerja yang lulusan SMK sehingga lebih murah sebenarnya, tapi lebih ke apa? Lebih ke profesional dan kejuruannya itu kalau di SMK. Nah, kalau di PTI makanya ini kita coba dampingi untuk teman-teman juga bisa mengenal dunia kerja di luar sana. Jadi di Judikanya manfaatnya aja, tapi sebenarnya mereka benar-benar support dan mau meluangkan waktu untuk mengajari kita ya. Kenapa? Karena itu tadi, itu tadi perkembangan ilmu pengetahuan di luar tuntutannya itu sudah berbeda. Kita coba menyamakan terus ya dengan adanya perubahan kurikulum gitu. Tapi dunia terus bergerak. Nah, ada cerita ini misalnya saat ini di perusahaan itu sudah menggunakan alat X gitu ya. Kemudian sekolahnya atau ya sekolahnya ngikutin lah untuk beli alat itu. Padahal untuk pengadaannya itu perlu waktu juga. Ketika udah kebeli, ternyata di dunia usaha itu, di DKI itu udah ganti lagi alatnya. Nah, inilah yang perlu kita cermati sehingga perlu ada praktik industri ini agar teman-teman bisa melihat kenyataan. Untuk produk PTI jelas ini akan menjadikan em, sebuah kerjasama yang bagus agar bisa mengimbangi kebutuhan industri. Sebenarnya perlu saya sampaikan juga bahwa manusia itu ada bukan untuk memenuhi industri ya. Itu aja. Kita bukan mesin yang untuk memenuhi kebutuhan industri, tapi sebenarnya yang menciptakan peradaban sendiri lewat industri itu adalah manusia. Ya intinya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri melalui berbagai itu tadi apa, industri dan sebagainya. Bagi dosen, ini juga bagi saya ya terutama ini akan menjadikan pintu jendela untuk melihat bahwa oh, ternyata saat ini minimal yang dibutuhkan di luar itu mungkin nggak muluk-muluk banget gitu misalnya, tapi yang benar-benar applicable misalnya. Nah, gitu. Jadi di sini tuh kita dihadapkan dengan kenyataannya teman. Kalau kemarin konsep link image-nya vocational itu industri itu diberikan potongan tanda kutip untuk pajaknya karena mereka mau membimbing ini ya, tapi ya tahu sendiri lah ya dipotong tapi transaksi tetap aja tinggi itu yang terjadi di Indonesia. Oke, nggak usah nambah banyak. Kemudian lokasinya untuk praktek industri ini ada instansi pemerintah beberapa sudah menghubungi, kemudian ada BUMN atau BUMD, kemudian bisa sekolah atau lembaga pendidikan, tapi yang jelas bukan sebagai guru ya, karena sebagai guru kemarin sudah di PLP. Nah ini bisa jadi IT supportnya atau mungkin database-nya dan sebagainya gitu. Cuman kalau sekolah kayaknya hmm, paling mentok itu untuk admin jaringannya ya.
atau untuk admin webnya misalnya ya, belum sampai ke pengelolaan basis datanya ya. Nah, kemudian juga bisa ke perusahaan swasta tapi yang berbadan hukum. Nah, ini sempat juga kemarin tuh ada case yang si X ini punya usaha, kemudian dia merekrut adik kelas, maksudnya yang butuh untuk KP gitu loh. Tapi perusahaannya ini, mohon maaf, eh, untuk ngambil jaringannya itu nggak fair gitu. Tapi kan dia nggak lolos di yang berbadan hukum itu. Kan banyak teman-teman ISP itu yang sebenarnya mereka secara ini ilegal. Kemudian juga bisa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ini nanti ada banyak, misalnya di Biro Rektorat sana ya, ada STI, ada macam-macam. Kemudian juga kemarin ada penawaran untuk sekolah Muhammadiyah itu, untuk konten kreatornya kalau nggak salah ya. Tapi ya ditawarkan ke semua prodi atau perguruan tinggi yang lain. Misalnya Anda lagi pulang ke luar Jawa, misalnya itu ada perguruan tinggi Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah gitu yang perlu bantuan, dan Anda bisa jadikan KP, itu bisa. Lalu durasi. Kemarin sempat jadi banyak yang bertanya ya, sempat ada di luar itu magang berapa? 3 bulan misalnya ya. Nah, ini karena ada transisi dari kemarin yang 2 SKS. Yang waktu itu 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan tuh bayangin coba Anda baru keluar nuwun di perusahaannya, tiba-tiba udah pamitan gitu. Nggak jelas ngerjain apa. Jadi tanda kutip yang terus yang ngerusuhi gitu, ngerusuhi perusahaannya gitu kan. Karena harus dibimbing, siapkan tempat. em, terus cuma sebentar. Maksudnya untuk proyek-proyek utama IT gitu kan ya hampir minim ya cuma 1 bulan ya. Ada Bu, tapi bikin konten ya. Ya itu pun dampaknya belum kelihatan kan efeknya kan kalau misalnya kita mau ngebut. Jadi kita masih berikan kesempatan kemarin hitungannya seperti ini berdasarkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu untuk satuan kredit SKS Maga Industri untuk program sarjana. Satu SKS itu setara dengan 2,720 menit atau sekitar 46 jam ya. Nah, kalau misalnya dikonversi ke jadwal mingguan itu kalau orang di industri itu biasanya Sabtu libur. Jadi 5 hari kerja per pekan ya. Dan dengan durasi 8 jam kerja per hari. Berarti dari jam 8 sampai jam berapa tuh? 5 ya. Karena ada istirahatnya nggak dihitung. Nah, diharapkan dengan day to day seperti ini, teman-teman bisa menyerap kultur yang ada di industri saat itu. Tidak hanya mengerjakan proyeknya sebenarnya. Proyek itu yang bentuk manifestasi. Nah, itu setara dengan minimal 36 hari kerja. Nah, ini kan kalau misalnya kita konversi lagi ke bentuk bulan, itu minimal 1,5 bulan. Gitu. Tapi ya dibuatkan aja 2 bulan kalau misalnya. Sebaiknya seperti itu. Biar nggak nanggung gitu. Kemudian ke depannya juga minimal 2 bulan. Ya. Dan itu sekarang dengan 4 SKS itu udah masuk banget. Gitu. Kemarin 1 bulan aja 2 SKS. Dan ini juga nanti akan mempertimbangkan kebijakan di setiap putra yang menjadi lokasi magang. Sempat ada tarik ulur, di prodi itu cuma segini loh Pak, gitu kan. Loh, di sananya kita nggak bisa kalau misalnya cuma segitu. Nah ini kan nanti teman-teman sebaiknya menyesuaikan dengan yang di lokasi. Jangan memaksakan kehendak yang ada di prodi. Kita cuma dikasih jatahnya 2 bulan kok misalnya. Ya kira-kira di sana kerjaan yang bisa dikerjakan 2 bulan itu apa? Jangan memaksa untuk yang istilahnya nggak bisa kita di sini harus 3 bulan. Ya, monggo itu teman-teman bisa nyari ke tempat lain atau menyesuaikan yang 3 bulan. Nah Bu nanti kalau 3 bulan itu bisa nggak dikonversi lagi gitu kan? Ini udah 4 SKS gitu. Karena untuk mengkonversi itu misalnya nih kita
2 bulan tadi ya, 4 SKS. Kemudian ketambahan 1 bulan jadi 3 bulan. Ini dikonversi jadi ya 2 SKS aja buah-buahan gitu ya. Intinya belum tentu gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia durasinya 6 bulan, itu baru bisa yang 3 bulannya itu dikonversi. Itu pun kita harus nyari makul apa yang paling relevan gitu. Jadi mohon nanti eh, untuk konversi ini coba Anda pikirkan kembali. Kalau misalnya terlalu menuntut ya tanda kutip, konversi itu ada tuh tanggung jawabnya di belakang. Kenapa? Saya bilang, misalnya nih Anda ada konversi lah intinya dengan makul X gitu. Anda perlu cek makul X itu CP-nya apa aja. Anda harus belajar otodidak atau belajar mandiri dari materi tentang makul X itu. Jadi sebenarnya itu kayak ngutang di belakang sebenarnya kalau misalnya kita konversi yang tidak sesuai. Ya, karena untuk menyesuaikan itu juga lumayan. Satu makul itu 1 semester dengan 14 kali pertemuan gitu yang dikonversi hanya sebulan misalnya. Nah, itu kurang sesuai. Jadi kalau misalnya ada yang 3 bulan ya masih kami masukkan di Matskas. Oke. Untuk prosedurnya ini hampir mirip seperti kemarin. Jadi nanti teman-teman sudah ngambil dulu KRS-nya. Kemudian nanti akan mengambil skema yang praktek industri. Sudah ada di kurikulum baru juga ya. Kemudian hari ini kita mengikuti pembekalan untuk praktek industrinya. Nah, sebelumnya sama Pak Arif mungkin. Dan ini juga paparannya beberapa ada yang kami sesuaikan. Nah, skemanya, saya mau fokus dulu yang industri yang reguler ya. Jadi nanti teman-teman bisa individu atau kelompok. Kalau kemarin tuh kelompok gitu ya. Kalau kelompok itu biasanya kita ada project bareng, tapi kemudian dipecah. Nah, kebetulan dulu juga saya 2 kali magang ya waktu kuliah dulu, tapi nggak ada yang di sekolah itu, cuman semester 3 waktu itu. Kita harus turun ke lapangan, harus ngecek jaringan di lapangan. Panas-panas waktu itu ya, pakai payung, narik kabel dan sebagainya. Karena di Telkom. Terus yang praktek kedua, kita udah masuk ke divisi riset dan teknologinya PT Telkom. Waktu itu ada satu proyek yang besar kemudian di split. Saya ada di bawah bimbingan kakak kelas waktu itu ya untuk mengerjakan proyek signaling. Jadi dipecah seperti itu. Nah, kalau misalnya mau mandiri itu nggak apa-apa, karena bisa jadi Anda di sana include di kelompok yang lain atau mungkin ada proyek yang bisa Anda kerjakan sendiri. Nah, ini bedanya sama yang kemarin, kemarin itu berkelompok, ini Anda bisa sendiri. Ada juga yang gini, saya sendiri tapi mau ke perusahaan bapak saya gitu. Ya, asal semuanya memenuhi, misalnya perusahaannya juga ada badan hukumnya, nanti Anda juga akan mengerjakan rencana kerja dalam bentuk manajemen project, ada luarannya, itu masih harapan ya. Hanya di sini, yang penting bukan cuma dia ngerjain project atau kerjaan apa gitu, tapi sebenarnya flow day to day yang penting. Seperti Anda misalnya di PLP itu, yang mungkin berat bagi Anda itu adalah bangun pagi misalnya ya. Ini beberapa harus pindah ke lokasi. Nah, itu effort ya teman-teman untuk apa ya ikhtiar ya. Kemudian yang terintegrasi skripsi mungkin ya kira-kira seperti inilah intinya ya. Cuma eh, ini definisinya sih mahasiswa melakukan kegiatan pengembangan produk dengan tema pendidikan secara individu pada suatu instansi yang terintegrasi dengan skripsi. Nah, ini masih definisi saya pakai masih definisi kemarin. Tema produknya bisa sistem informasi pada instansi pendidikan. Sistem informasi loh ya. Ya cuma dia menampilkan, tapi ada input di proses kemudian jadi output. Ada bisa jadi sistem akademik, tim edukasi, learning, dan sebagainya. Yang intinya nanti dia akan applicable atau dipakai di instansi itu. Gitu. Kira-kira seperti itu yang skripsi, cuman ada masukan kemarin karena ternyata kita lu- belum memberikan batasan ya, berapa lama ini yang di industri ini untuk jadi skripsi. Nah, maksimal lah, maksimal itu adalah sekitar 6 bulan ya, karena kemarin sempat ada sampai setahun itu nggak ketagih gitu, bahkan eh, skip ya, lupa gitu kan. Padahal itu ada dua
nilai magang dan nilai skripsi. Jadi mungkin akan kita batasi nanti ke depannya. Kalau misalnya mau ada yang ngambil, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya ke reguler aja dulu hari ini ya. Kemudian untuk alurnya, alur praktek industri ini saya ambil yang gambar yang kelihatan ya. Nah, ini ada tiga entitas sebenarnya di sini. Mahasiswa, program studi, dan dudikannya. Nah, seperti yang kemarin, saya coba mengikuti flow yang kemarin dulu ya. Jadi nanti teman-teman akan mengambil KRS-an itu, kemudian mengajukan surat pengantar dan usulan lokasi praktik industri ke prodi. Nah, case-nya kemarin kan hmm, template itu akan diberikan ketika kita udah approve mau mau lokasinya di mana. Jadi pastikan dulu, jangan istilahnya nyebar gitu. Kan ada juga metode yang kita udah punya template suratnya nih, ada tanda tangan firman, ada punya firman, kita sebar aja ke instansi mana yang bisa nanti yang kita tarik, kita pilih misalnya ada banyak alternatif, kita pilih satu gitu. Nah, itu praktek-praktek yang apa apa istilahnya, Anda tuh ngelamar juga ngelamar orang ya. Itu kan juga one-to-one gitu. Kalau misalnya ini nggak boleh sama yang lain. Jadi satu aja gitu, jangan nyebar. Apalagi membawa nama prodi. Pastikan dulu dengan jalur apa ya istilahnya non formal. Anda datang ke sana, kemudian bertanya secara lisan gitu ya, atau kalau misalnya yang dekat bisa japri, atau mungkin bisa lihat di websitenya ternyata di situ butuh orang untuk magang misalnya. Nah, Anda pastikan itu, kemudian ya kemarin prosesnya masih japri ke saya ya, yang ini kebetulan di saya filternya dari Poldit. Nanti saya juga akan meminta pertimbangan teman-teman juga lewat approve prodi, kira-kira dengan spek perusahaan ini masuk atau enggak. Nah, beberapa kriterianya sudah saya berikan tadi di awal ya, minimal kalau misalnya dia perusahaan swasta berbadan hukum misalnya. Kemudian nanti akan saya berikan listnya juga beberapa ya. Nah, ketika saya berikan listnya dulu aja tuh. Nah, ini beberapa yang sudah di list kemarin, tapi saya belum dapat info kira-kira yang di misalnya nih di PPWS ini kemarin udah ada berapa orang sih di PTI dan bidangnya tentang apa gitu kan. Itu mestinya kita analisa juga ya yang kemarin itu juga. Nah, ini yang ke data di sini itu beberapa sudah digunakan untuk lokasi, tapi juga ada yang masih belum ya. Misalnya yang belum itu, ini kita tandai tentang teknologi lah ini kan belum. Ini kebetulan waktu itu kan dia sempat ngisi di sini ya terkait dengan panel surya itu. Jadi masih di list aja sama prodi kira-kira perusahaan mana yang istilahnya standar untuk kita jadikan tempat magang. Ini ada banyak dan kebetulan beberapa perusahaan itu memang sudah terkait dengan bidang Anda atau PTI-nya ya. Kalau misalnya perusahaan seperti dinas ini ya ambil yang bagian teknologi informasinya. Ini Game Lab ini juga belum ada yang ke sana ini. Tapi ini kalau nggak salah magangnya itu dia bayar. Memang kenapa bayar? Saya bilang, kita tuh merusui sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda bayar, kita bayar, itu lebih memberikan jaminan Anda dapat skill, dapat ilmu, bahkan dapat proyek kalau misalnya direkrut bahkan ketika nanti Anda hasilnya bagus. Nah, GameLab menerapkan ide itu. Kita pernah ke sana waktu itu, memang dia cukup apa sih qualified ya. Karena yang keluar dari sana, insya Allah bisa punya skill tambahan tadi. Tempatnya di Salatiga, terus mereka juga sudah melakukan banyak kerjasama dengan instansi sekolah, pemerintah kayak gitu ya. Kemudian juga ada ini Brak, Brak Kreatif Media ini ada di Solo Advertising juga. Kalau misalnya Anda jeli, Anda sering akan lihat banyak karya mereka di sudut-sudut jalan gitu, toko dan sebagainya gitu. Tapi kemarin itu banyak kan anak SMA. Makanya ini hmm, harusnya level Anda ketika praktek itu di atas anak-anak SMK ya.
Kemudian beberapa untuk yang lembaga pendidikan seperti Time Door, EduCourse ini kemarin sudah dimasuki juga oleh cutting kemarin ya, seperti Time Door ini. Kemudian EduCourse ini juga ngajar. Waktu itu pakai Scratch nggak salah. Kemudian di PT SIM juga pernah ada, itu satu tim dengan univ lainnya waktu itu. Bu, kalau misalnya di luar Solo jauh gitu, nggak apa-apa. Mana ditawarin juga dari mana itu yang perusahaan game Bandung itu, BPO. Kemudian juga kemarin tuh ada juga di daerah Cikarang ya, dua orang udah hubungin saya yang di approve juga. Usahanya bagus kan kami ketika mereka bertanya, "Em, boleh nggak di perusahaan ini?" Saya juga akan mencari di web kan. Misal kalau saya nggak ketemu, saya akan minta. Ada webnya nggak? Ada referensinya nggak? Seperti itu. Walaupun di sini sebenarnya yang bagian pemerintah ini juga perlu dipastikan. Pemerintahnya ini bagian apa ini? Apakah nanti dia, mohon maaf, hanya mengikuti ritme daily, misalnya. Daily itu apa? Entry data misalnya, atau mungkin sebagai helpdesk misalnya. Nah, itu nanti gimana pelaporannya? Nanti akan kita lihat lagi. Nah, kira-kira seperti ini dari list perusahaan ini, nanti akan kita follow up dengan MOU. Kemudian juga saya bilang tadi perbedaan dengan yang lalu, kita akan lebih menguangke apa sih industri yang ini ya. Jadi kita tuh udah ngerusui gitu. Masa enggak istilahnya menyapa, ngajak diskusi dan sebagainya kok belum pernah. Jadi besok itu mungkin akan kita kumpulkan secara Zoom. Ya kalau yang bisa bergabung ya minimal kita silaturahmi dan nanti kita akan berikan juga link untuk penilaiannya. Di penilaiannya nanti langsung dari perusahaannya, nggak lewat teman-teman ya. Kalau kemarin kan lewat teman-teman download di Spada, ngeprint, kemudian dikasih perusahaan. Kalau besok akan kami kirimkan langsung bisa ke email atau WA naruh hubung di perusahaannya. Sekaligus nanti beberapa akan kita follow up dengan kerjasama. Kerjasama ini kan nanti juga akan buka peluang untuk misalnya perusahaan itu ada lowongan. Mereka nanti pasti akan hubunginya PTI dulu misalnya. Tolong disiapkan. Seperti ini kemarin banyak di bidang pendidikan ya. Oke. Ini eh, apa listnya nanti akan bisa bertambah juga dengan punya teman-teman ajuannya, tapi tolong nanti pastikan. Kemudian alurnya ya. Jadi kita lanjut tadi alurnya belum selesai. Setelah di-approve, kemudian nanti teman-teman juga akan pastikan ini kan. Nanti Prodi akan ngasih surat. Nah, ini kan kenapa Prodi itu ada di tengah posisinya? Karena kita akan memediasi dan memvalidasi. Jadi teman-teman sebenarnya tidak ada yang langsung ke digitalnya. Kan surat kan perlu Prodi dulu ya, walaupun nanti yang menyampaikan teman-teman. Nah, untuk menghindari faktor yang ditolak seperti ini ya, mungkin beberapa juga masih ada. Ternyata misalnya keduluan sama yang lain gitu, univ lain, hanya kita ditolak, gitu kan. Jadi Anda masuk looping lagi, nyari lagi perusahaannya, pastikan lagi dengan prodi, kemudian di approve dapat surat, kirim lagi. Nah, kalau sudah dikirim dengan persetujuan, sebenarnya juga ada surat persetujuan. Jadi dari perusahaan itu menerima bahwa si X ini akan bekerja, akan magang di perusahaan kami selama sekian hari misalnya dengan job desk-nya adalah ini. Nah, job desk ini nanti yang perlu Anda pastikan di awal. Jangan masuk kemudian baru dapat job desk-nya. Nah, kalau yang aman sih nggak apa-apa ya, tapi yang kira-kira Anda nggak mampu ini akan menjadi beban bagi Anda. Jadi pastikan nanti job desk-nya ada. Nah, untuk memastikan nanti Anda akan memasukkannya dalam rencana kerja. Awalnya kita berpikir proposal, gitu, tapi kalau istilah proposalnya kayaknya udah jadi apa Parno sendiri buat teman-teman ya. Jadi kita bikin istilahnya rencana kerja. Kalau di manajemen project itu ininya timelinenya. Kemudian suratnya kok bisa nanti dikirim ke prodi, nah itu nanti bisa lewat sistem. Kok kemarin saya belum dikasih lihat untuk Spada, jadi beberapa nah Japri ya.
Kemudian nanti, nah ini bedanya lagi dengan kemarin yang hanya diambil 2 orang. Jadi nanti kita akan sebar pendampingnya atau pembimbingnya dari prodi. Nanti bisa Pak Arif, Pak Rian, Pak Dika, Pak Adit, Pak Firman bahkan ya. Jadi nggak seperti itu. Mungkin nanti satu dosen yang bimbingnya ya antara 5 7 gitu misalnya. Kemudian hari ini kita ada di posisi di sini. Nah, habis itu yang teman-teman sudah clear tadi kan tinggal apa sih? Tinggal melanjutkan ya dengan mengisi logbook activity. Kemudian logbook itu nanti juga bisa dipantau oleh judikannya, bisa dipantau oleh saya gitu ya, dan dosen pembimbing lain. Kemudian setelah selesai nanti teman-teman akan membuat laporan dan melengkapi luaran. Apa saja luarannya nanti akan kita lihat. Nah, ketika ini sudah clear, nanti di akhir semester, Anda bisa melakukan sharing, diskusi, atau presentasi dengan media luaran yang Anda sudah bikin sebelumnya. Sebelum nanti selesai akan ada penilaian dari dosen pembimbing dan file yang diberikan dari prodi ke rujukannya tadi. Udah kira-kira seperti itu. Jadi dosen-dosen nanti ada di sini program studi. Clear ya, nggak ada yang berubah ya, cuma memang di sini approve-nya sama nanti teman-teman kelengkapan dari luarannya. Luarannya apa aja? Yang jelas tadi laporan praktek industri, kalau nggak salah di webnya PT itu udah ada untuk formatnya. Kemudian logbook activity nanti akan kami revisi dari yang kemarin. Yang saya share juga di Spada. Kemudian mini project. Nah ini yang mungkin agak bingung juga Bu ya. Saya cuman apa jaga kayak istilahnya entry data misalnya, jaga helpdesk ya, tapi kok jaga helpdesk itu kok kayaknya um, ada something lah nanti yang Anda kerjakan terkait dengan problem solving. Problem solving itu artinya dari rutinitas itu kira-kira Anda bisa menciptakan inovasi apa untuk membuatnya lebih optimal, lebih efisien, dan sebagainya. Nah, ini perlu kreativitas dan inovasi. Nah, kalau yang lain, kan biasanya ada project dikasih ini, bikin ini, dan sebagainya. Itu jadi portofolio Anda. Nah, minimal nanti yang seperti tadi termasuk rutinitas tadi ya, itu akan menjadi portofolio karena Anda menemukan eh, desain spesifik untuk Anda untuk problem solving tadi. Misalnya, walaupun Anda di helpdesk ya, Anda bisa membuat kategori istilahnya helpdesk itu kan berarti mereka ada masalah misalnya. Masalah yang sering Anda terima. Dari yang tanda kutip ringan sampai yang berat. Nah, kemudian Anda bisa bikin tuh proses prosedurnya. Walaupun mereka udah punya itu ya. Nah, Anda lakukan itu. Ini ada perbaikan juga. Troubleshooting seperti apa, siapa yang nangani, tanggung jawab siapa, dan sebagainya. Kemudian entry data juga sama ya, Anda bisa hitung nih, misalnya data hari ini tuh banyak dan sebagainya. Dan entry data itu kan nanti untuk yang selanjutnya adalah proses analisis kan. Nah, entry data itu gimana sih, apa aja yang produktif, data apa aja yang harus masukkan dan sebagainya. Intinya di sini ada sesuatu yang Anda kerjakan. Nah, sesuatu itu akan bisa berbentuk artefak, prototype, atau produk lainnya yang memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola kelembagaan lokasi magang Anda. Kemudian yang keempat adalah poster. Ini perangkat nanti Anda ketika presentasi ya, dengan kriteria seperti PKM lah, intinya ada posternya itu informasi. Jadi enggak cuma nama doang. Entah itu informasi alur problem solving Anda, informasi tentang ya bagian apa yang Anda kerjakan di situ, manfaatnya apa, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ini agak lebih panjang ya, kemarin kan 2 menit ya, waktu 1,5 bulan untuk 2 menit itu terlalu pendek, jadi kalau bisa Anda nanti kompilasi, yang nggak harus perfect banget lah, sampai ada berkali-kali render dan sebagainya. Anda kumpulin aja dulu, kira-kira ini yang pantas untuk dijadikan eh, dokumentasi dalam untuk video, seperti itu. Tapi pastikan
untuk minta izin di perusahaannya bahwa saya akan mengambil konten video daerah mana saja yang boleh. Kemudian tuh nanti juga apa, karena perusahaan itu akan melihat juga approval dari ini nggak boleh keluar dari ini kayak gitu ya. Nah, itu ada biasanya kalau di manufacturing itu kan beberapa dikit ya nggak boleh keluar. Itu itu semacam kode etik lah ya. Kira-kira seperti itu untuk nanti ada pertanyaan di sini untuk logbooknya sebentar. Logbooknya seperti apa akan kita lihat. Jadi sudah ada alurnya, logbooknya kira-kira seperti ini. Kalau yang laporannya nanti di sendiri, nggak jauh beda sama yang kemarin. Logbooknya nanti tolong Anda taruh di Gsit, sehingga nanti yang diupload di Spada itu ada linknya, pastikan untuk bisa dibuka. Jadi kalau Spada itu kan orang luar nggak bisa masuk ya, masuk industrinya. Tapi kalau modelnya itu Gsit, kita bisa melakukan collab dengan ininya, siapa? Narah hubungnya, pembimbing lapangan lah ya. Nah, tolong dilengkapi desain pembimbingnya juga. Kemudian nanti, nah ini yang perlu Anda inisiasi di awal terkait dengan rencana kegiatan. Di Anda udah punya planning. Bahkan di sini, kalau di sini sih enggak day to day ya, tapi Anda mungkin berbasis kategori atau mungkin tahapan misalnya ya. Kegiatan proyeknya apa sih, inputnya apa, prosesnya apa, kemudian nanti yang diharapkan warnanya apa. Target mulainya startnya kapan, kemudian selesainya kapan, kemudian nanti statusnya dia sudah dimulai atau belum, masih proses dan selesai. Nah, beberapa catatan bisa Anda tuliskan di sini. Ini rencana kerja. Yang awalnya kita tuh mau bikin proposal, tapi kayaknya too much proposal, jadi teman-teman udah overwhelmed banget sama proposal ya, nggak jadi-jadi. Nanti nanya formatnya dan sebagainya, udah cukup gini aja. Nah, ini membantu Anda untuk mapping mind, untuk memain map ini ya, kerjaan Anda lah intinya. Durasi saya cuma 2 bulan, jadi nanti eh, saya diberikan project ini, apa yang perlu saya lakukan, nah, ini ada bikin perencanaannya di sini. Ini kemarin nggak ada. Kemudian yang namanya logbook itu adalah catatan harian, logbook harian. Ini kita ngambilnya day to day. Kenapa? Karena akan tergambar nanti misalnya bagian ini, kelihatan banget nih. Kendala. Kendalanya apa kira-kira? Bisa eksternal, internal, bahkan ya diri Anda sendiri ya, kita juga dengan pangkat dan sebagainya, teman kerja Anda, kemudian faktor eksternal di luar perusahaan Anda, misalnya Anda harus turun ke lapangan, misalnya karena ngambil data dari lapangan langsung, ternyata yang dimintain data dia nggak kooperatif, itu masuk aja di situ, karena itu bagian dari problem apa problem solving nanti, akan seperti apa nanti untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, RTL, nah tidak lanjutnya itu tadi izinnya mau apa. Mungkin nanti kita akan cross check dengan pembimbing lapangan. Kemarin waktu PL kan juga ada kayak gini ya, tapi modelnya tulis tangan itu. Karena mereka kan ada sistem ya. Saya masih numpang di drive dulu lah. Hari tanggal, waktu mulai, udah start itu jam berapa biasanya kalau udah harus di kantor. Kemudian waktu selesainya, usai durasi 8 jamnya kan terpantau di sini. 8 jam. Kemudian ngapain sih job desk-nya hari itu? Hasil outputnya seperti apa? Sesuai nggak dengan yang direncanakan tadi misalnya kan? Ada nggak kendala? Nggak ada yang nggak usah diisi. Jadi kalau RTL ini berdasarkan ada kendala, kalau enggak ya next job itu apa sih misalnya. Nah ini kalau misalnya Anda berapa hari tuh? Jadi 36 hari ya. Ya berarti nanti ini isinya 36 baris. Bu nanti saya sakit, nanti saya izin. Tulis di situ semuanya. Akan kita rekap ya. Persentasenya untuk Kak Rifan. 100% atau berapa? Kira-kira seperti itu. Kemudian ini enggak apa sih? Ini kalau bisa Anda lakukan tiap hari. Kalau misalnya model-model seperti kemarin ya, pengalaman saya untuk ngoreksi PLP, pakai PMDIK itu
ini kayaknya ngerjainnya borongan. Jadi kadang tuh punya satu master, punya temennya, nanti dia di kopas aja. Aduh, saya juga akhirnya klakik-klakik gitu kan. Tapi kalau misalnya ditulis seperti ini, Anda nggak terlalu berat juga. Bahkan terekam gitu hari itu tuh ada detail yang langsung bisa Anda catat. Daripada harus ngumpulin satu minggu atau bahkan satu bulan. Ya, kalau misalnya nggak langsung di sini Anda catat di catatan apa, benda Anda lah ya. Nah, ini kira-kira yang penting juga. Kemudian tadi yang kedua tadi luaran. Luaran itu tadi produknya. Produknya bisa jadi aplikasinya atau tulisan gitu ya. Termasuk si laku activity nanti itu juga akan menjadi luaran Anda. Videonya ya kira-kira segini lah ya, samaan nggak sih? Yang juga akan diupload di YouTube dan pastikan tadi izin dulu. Terus apa lagi yang kurang? Ada lagi pertanyaan nggak? Kira-kira teman-teman. Dari sini sih kira-kira itu dulu sih. Nanti ini aku kemarin ya. Nanti hmm, padanya kita update lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu berarti Halo, magangnya harus WFO ya, Bu? WFO. Iya, diusahakan, Mbak. Diusahakan WFO. Kalau misalnya ada skema WFH, hmm, ada yang seperti itu. Belum, baru tanya aja dulu. Ya, karena kita akan merekam itu nih. Day to day, nggak cuma projectnya, tapi activity-nya. Kalau misalnya ada WFH, ya pastikan itu sudah disetujui oleh perusahaannya. Ada skema itu. Dan itu akan kita cross-check ketika kita mengumpulkan lewat Zoom. Aku lupa mengumpulkan presensi. Ibu, kalau Hmm. untuk dos BIM-nya bagaimana, Bu? Terus Bia nanti menyusui. Lah belum Oh, masuk semua kan ke RS-nya. iya, Bu. Hmm. Oh, berarti itu plotting dari prodi ya, Bu? Heeh, satu dari dua tuh. Bisa milih nggak, Silakan. Bu? Ini si itu lah. Di copy or pakai kan lo. Saya nggak tahu dan tuh. Wah, gitu. Ini kirim ya. Ininya apa namanya? Hmm, milih bisa nggak ya? Saya belum tanya sama teman-teman. Tapi beberapa dosen itu kan juga ini punya bukan punya job gitu ya. Tapi ada rekanan bisnis juga misalnya ya. Oh nanti dibimbing ini gitu. Itu nggak apa-apa. Pastikan. Kita beliaunya mau ya. Ini Randika bertanya, perusahaan minta proposal, apakah rencana kegiatannya juga dibuat, Bu? Hmm, Registranya minta proposal. Yang penting pastikan dulu di sana Anda dapat mengerjakan apa gitu ya. Yang tadi saya bilang mungkin ada project, tapi kalau misalnya itu inisiatif dari Anda sendiri itu luar biasa. Mas, ini ada ini, Pak, ini ada ini saya buatin ini ya, ini itu luar biasa. Tapi biasanya berbasis dari eh, kebutuhan industrinya. Nah, apakah rencana kegiatan juga dibuat, Bu? Minta proposal. Proposal itu kan yang ke perusahaannya ya. Kan di situ juga ada timeline kan. Nah, timeline itu sebenarnya yang Anda bisa copy menjadi rencana kegiatan. Timeline-nya tadi ya. Cuma emang di rencana kegiatan ini lebih apa sih detail. Kalau di timeline kan mungkin cuma waktu, kemudian kegiatannya apa gitu kan. Bu nanti nggak ada inputnya, ya kira-kira yang nggak ada inputnya kosong. Jadi itu mungkin cuma monitoring gitu kan, berarti kan nggak ada input. Cuman ada kasih catatan, ngapain gitu.
Karena ini kan basisnya kan kemarin untuk pasti proses di informatika ya, input, proses, jadi outputnya apa. Begitu, tolong diisi untuk presensinya ya, karena juga akan menjadi syarat juga. Kemudian tadi di presensi itu saya tanya, ini ada yang udah magang, ikut juga ada kan? Atau mungkin belum dapat ide juga, ada. Jadi tidak saya bikin record. Itu durasinya sama ya. Tapi ini nulis aja sebenarnya ada beberapa orang yang udah masuk, bahkan dia ada yang progres, bahkan juga ada yang selesai gitu. Kan nanya kemarin notebooknya di mana, kemudian nanti laporannya gimana. Nah, untuk proses-proses after yang itu termasuk ujian presentasinya ya, nanti belum kita bahas lebih lanjut terkait tadi juga dosennya belum di plotting. Jadi ini sambil menunggu itu kira-kira. Ada lagi? Bu Irma, Saya izin nanya, Bu. Mm-mm. Bayu. Jadi gini, sebelumnya kan saya mau apply di Diskominfo Sukoharjo. Saya sudah tanya-tanya sama adminnya itu. eh, Mm. di situ disuruh milih sendiri untuk divisi apa yang ingin dijadiin tempat magang. Nah, di sini itu ada dua divisi, Bu, yang selaras dengan PTI, yaitu divisi aplikasi web sama divisi eh, statistik dan persandian. Nah, di sini saya Mm-mm. mencoba tertarik di bagian divisi persandian dan statistik. Namun, Mm-mm. ketika saya tanyai dari pihaknya admin itu, disuruh malah gini, Bu, kan saya tanya untuk kira-kira di divisi itu nanti apa sih yang dipelajari atau job description-nya itu apa. Namun, dari sananya itu sendiri malah nyuruh Buat. kami buat eh, malah bilangnya gini, kami sesuaikan dengan hal yang ingin dipelajari di di Kominfo. Nah, di situ kan saya jadi bingung, Bu. Maksudnya yang di situ yang maksudnya di bidang itu tuh yang dipelajari apa, karena kan saya tidak tahu sebelumnya. Nah, di situ disuruh dilampirkan dalam pengajuan magang calon mahasiswanya, kurang lebih gitu, Bu. Maksudnya kira-kira gimana ya, Bu, kalau itu nanti? Ya itu menarik sebenarnya memang em, kalau yang persandian itu di Sukoharjo ya. Iya, di Sukoharjo. Mm-mm. Kalau di Jogja itu ada betul itu, bahkan ada museumnya kan, museum sandi. Saya lupa dulu juga ada kegiatan di situ, tapi saya lupa. Tapi ya mungkin di sana juga bingung ya Mas ya. Ini mau ngapain? Ini sebagai ya Anda perlu cari-cari dulu yang di sandi persandian itu seperti apa. Tapi itu menarik sih untuk dipelajari itu kaitannya sama apa ya persandian itu bisa jadi untuk data analitik juga kan masuk gitu. Jadi Oke, kalau di terus Sulawesi eh, itu mm, Terus mm, saya sempat mikir kalau saya ingin mempelajari di statistik kan, kebetulan kemarin saya nanya di BPS Statistik Sukoharjo itu, Bu. Nah, di situ juga mm, ada juga bisa nyediain magang itu kan malah lebih pengkhususannya di statistik. Nah, jadi mm. yang saya bingungin itu eh mau mempelajari di bidang statistiknya atau pesandianya gitu sih, Bu. Kalau dari saya. Enggak apa itu kan sebenarnya sandi itu dekat sekali sama dengan dekat sekali dengan data sebenarnya. Ya memang nanti kita lebih tahunya ketika udah masuk. Gitu. Cuman sebagai gambaran ya, misalnya ini ini nyata juga ini di Selopos ini itu tuh ada teman yang dia itu kerjanya itu dari jam malam lah intinya malam jam 1 baru berangkat jam 9 malam baru berangkat nanti jam 7 pagi pulang ngapain. Oh, ini dia nyortir data cuma misalnya eh, sentimen analisis saya tentang perusahaan Pertamina ini ada kebijakan yang nggak populis gitu keluar kemudian dia akan crawling data dari medsosnya kira-kira dia cenderung negatif positif kayak gitu aja yang udah tetap ya itu gajinya udah
lumayan, lumayan banget dibanding kami yang dosen. Itu salah satunya. Tapi memang itu tingkat kerahasiaannya cukup tinggi ya. Yang pasti. Tapi nggak tahu kayak gitu dilepas buat anak magang apa nggak tahu ya. Tapi salah satunya Enggak, Bu. untuk mm, kira-kira Karena seperti kebetulan ya, Bu, kemarin itu saya waktu ngajar ditanyain sama guru pembimbing saya di SMK 2 itu mm, ditanyain rencananya mau magang di mana. Nah, terus saya jawab di Diskominfo Sukarjo kan, Bu. Nah, mm, kebetulan dari siswa SMK Negeri 2 Sukarjo itu yang jurusan PPLG juga pernah beberapa itu magang di Diskominfo Sukarjo. Namun di sana mm, katanya gurunya itu bisa mengko nang kono ora ngopo-ngopo Mas, paling-paling gur gawe kopi apa moto kopi seperti gitu kan Bu. Saya langsung kayak aduh, mm, langsung kayak bingung kan Bu. Jadi bingung mau magang di mana lagi gitu kan. Terus mm, jadi ya mm. jadi makin nggak tahu gitu loh maksudnya. Iya sih memang ya ini kalau misalnya Anda perlu pendampingan ya. Maksudnya di prodi itu ada kepastian bahwa di sini tuh ada bener loh tanda kutip bukan cuma labeling aja. Bisa jadi di sana itu juga nggak ngerti mas. Maksudnya persandian sama statistik itu apa itu juga nggak paham. Nah, ketika kita mau mengusulkan itu ya belum tentu diterima gitu. Ini proses yang handshaking di awalnya ini yang perlu dipastikan dulu. Kominfo selalu udah penuh ya. Nah, kemarin itu sebenarnya kalau job-jobnya itu atau apa istilahnya funding pendanaan itu ada. Misalnya nih, kemarin di Jogja itu ada hmm, survei tentang kecakapan digital di lingkungan ASN ya. Itu kan dilakukan oleh Kominfo Jogja. Di Solo itu dia pengen bikin kayak gitu karena mereka belum ada apa istilahnya penilaian terhadap kinerja kecakapan digital. Mereka mereka baru mau bikin. Nah itu kan lumayan misalnya bikin datanya gitu. Tapi yang paham aja gitu, yang itu aja mungkin belum tahu. Tapi yang bisa ngasih tahu itu biasanya top down. Gitu. Kita kok bottom up itu, apalagi kita yang magang. Dan memang dengan punten memang harus istilahnya telinganya harus peka kira-kira yang benar-benar ada jobnya itu yang mana gitu. Agar itu bisa benar-benar menjadi portofolio Anda. Tidak cuma formalitas untuk aku semagang kok gitu ya. Tapi Anda dapat karena waktu itu sangat berharga. Kok nanti hunting yang agak spesifik lagi mungkin dipastikan lagi. Baik kalau udah dapat cerita kayak gitu ya, memang agak-agak beda kalau di dinas sih. Ya begitulah. Ya. Pressure-nya itu mau masih slow, masih santai gitu. Soalnya nggak ngerti. Sianya apa sih kamu tuh Enggak, asik banget gitu. Mm-mm. Coba ini ada lagi. enggak. Berarti kalau pikir-pikir rumiyin gitu. Mm-mm. Enggak, matur nuwun nggih, Pak. Ya, ya sama-sama. Tadi Mbak, siapa tuh bisa apa tadi? Saya Bu Naila izin mau tanya. Oh, nah ya. Mm-mm. Ibu kan kemarin sempat dengar katanya kalau misalnya magangnya itu udah mulai dari sebelum kurikulum yang diperbarui, kan saya magang udah dari bulan Agustus tanggal 13. Nah, itu boleh nggak Mm-mm. Bu kalau misalnya magangnya saya kan ngeplaynya cuma 2 bulan, jadi nggak lanjut 3 bulan gitu boleh nggak Bu? Apakah harus lanjut 3 bulan itu ngikutin kurikulum yang baru? Kurikulum yang baru berapa tadi? Gimana Bu? Yang baru berapa tadi durasinya? Yang baru saya cuma ambil 2 bulan. Ya kita tuh masih minimal tuh 1,5 sampai 2 bulan Mbak. Yang untuk ini, untuk masa transisi kurikulum baru ini. Jadi masih masuk, bukan 3 bulan. Berarti kalau Jadi ini saya kita nggak masih, ditambah 1 bulan lagi digenepin 3 bulan gitu nggak apa-apa, Bu? nggak apa-apa masih masuk. Oke, baik. Jadi nanti yang selanjutnya mungkin minimal 2 bulan gitu. Gitu. Oke. Nanti laporannya seperti yang tadi Bu Irma buat itu ya. Yang Mm-mm, Ibu mm-mm. Irma. Oke, baik. Ngikutin yang baru ini. Oke, Bu. Baik. Terima kasih. Itu boleh dikirim nggak ya, Bu? Nanti di sepadan. Oke, terima kasih, Bu. Heeh. Ya, enak. Izin bertanya Bu I- Irma. Iya, kapan?
Saya kan dengan Melana kan sudah magang di kemahasiswaan, sudah habis kontrak yang Mm-mm. 6 bulan kan, bukan ini juga mau lanjut kontrak yang 6 bulan Bu. Nah, itu Mm-mm. apakah magang saya tuh mengikuti seperti kurikulum baru, membuat logbook dan lain-lain, atau sudah bisa untuk dikonversi menjadi konversi mata kuliah ya Bu ya? Oh, udah 6 bulan kemarin. Berarti udah ada presentasi, Sudah ada Bu? presentasi. Belum Bu, kami Luarannya, belum mengambil luarannya. mata kuliah Oh, ini. belum ngambil. Ya kalau belum ngambil ya ikut yang ini. Berarti formatnya seperti ini Mbak, membuat luaran, membuat logbook dan Mm-mm. Iya. nah terus untuk mini projectnya kan saya kebetulan seringnya mengedit video Bu, kayak membuat after movie dan lain-lain. Apakah itu boleh Bu? Mm-mm. Mm-mm. Boleh. Berarti membuat after movie dan Heeh. Ya, itu postingan-postingan nanti yang di, besar itu ya. Nanti itu kan mini projectnya berarti ada banyak ya. Misalnya Anda ya beberapa ditampilkan menjadi artefaknya tadi itu kan. Ada banyak kan. Dipublish juga kan. Udah kelihatan di situ juga kan. Itu bisa. ya Bu. Terima kasih banyak Bu Irma. Berarti ini saya dengan Melana untuk magang di kemahasiswaan aman ya Bu ya. Mm. Terima kasih banyak Bu Irma. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ibu, mohon maaf, kalau misalkan misalkan mau daftar magang lewat di internet kayak gitu, berarti nanti alurnya gimana, Bu? Di sini lihat internet tuh. Maksudnya kan ada beberapa kayak situs yang menyediakan apa namanya daftar lowongan untuk magang seperti itu, mm, misalkan di Glints dan semacamnya. mm. Ya kan bisa kan. Maksudnya mereka akan butuh surat pengantar juga dari prodi kan. Oh, Ini gitu. kan kalau misalnya Anda minta surat pengantar dari prodi, nah ini yang agak bolong tuh di sini ya. Maksudnya nggak harus lewat saya pun sebenarnya Anda udah punya template-nya gitu. Tapi kan yang bagus kan misalnya izin dulu kalau pakai template ini gitu. Karena sebenarnya yang ada kode di situ yang perlu saya rubah ketika saya memberikan template itu ke teman-teman. Terutama masalah nomor surat. Nomor surat kan itu apa sih namanya? Beda-beda kan. Tiap tujuan magang itu sebenarnya beda-beda. Tapi nggak tahu yang kemarin tuh masih pakai yang sama. Soalnya tinggal download kan. Download template ya. Tapi di situ harusnya nomornya berubah. Nah, kalau misalnya ini kan saya siapin dulu nih tiap orang nomornya akan beda. Misalnya tiap lokasi magang itu akan beda. Nanti kalau misalnya Anda ketemu di internet website minta lowongan itu kan pasti mereka akan minta ini syaratan surat pengantar. Kan nanti sama juga kan jalurnya. Mbak. Ketika mereka ngirim email di approve, berarti kan itu bisa dijadikan sebagai feedback dari perusahaan. Mau kemana kira-kira Mbak Mida? Kalau untuk tempatnya belum tahu sih, Bu. Cuman saya agak kepengen Hmm, di yang terkait UI UX design gitu. hmm. Beberapa itu juga ternyata ya freelance bisa apa enggak ya. Tapi memang kita perlu ada payungnya. Nah, payungnya itu perusahaannya gitu. Siapa yang mau manage projectnya itu siapa itu kita perlu tahu. Biasanya freelance itu ya ada pengawannya. Bagian dia yang membagi jobnya kayak gitu. Cuman kan mereka itu akan memasang timer yang akan mengakumulasi berapa waktu yang Anda gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bahkan lebih rigid ya ketika itu ya. Kalau yang freelance itu biasanya ada timer. Walaupun Anda ngerjainnya nggak onsite gitu. Tapi Anda akan dipantau. Ya apa-apa. Ada lagi? Eh, Ibu izin tanya, Bu. Mm-mm. Tadi yang buat mini project ini Mm-mm. itu laporannya per kelompok juga, Kak, Bu? Berarti kalau misalnya kita Ah, kelompok. hmm. Iya ya. Mm-mm. Iya, kelompok. Oke. Eh, Presentasinya nanti kelompok juga. Berarti semuanya kayak termasuk poster luaran-luaran yang lain juga ya, Bu? Kecuali luaran kayak logbook kayak gitu ya, Bu? Mm-mm. Kalau aku kan
perorangan ya. Laporannya bisa kelompok, ini projectnya kelompok juga, posternya juga bisa, videonya juga. Oke, siap, Bu. Enak, enak kan kalau kelompok? Iya, enak, Bu. Cuma lagu doang ya. Divisi Sama cuma nomor 2. sama itu, Bu, izin tanya, Bu. Ini Hmm. ada yang mau ini ada yang mau magang di Game Lab, Bu. Tapi Hmm. magangnya secara online. Itu bisa apa enggak, Bu? Oh, ada yang magang di Game Lab. Siapa? Pak Is, Bu. Pak Is. Oh, bagus, nggak apa-apa. Emang mereka nontonnya kan Salatiga itu juga kayak rumah gitu ya, tapi udah didesain bagus banget lah intinya. Cuman ya, nggak apa-apa. Saya bingung tadi kan bisa remote, chat, tapi Anda harus memenuhi kriteria yang diberikan oleh perusahaan itu. Target lah terutama ya. Tapi kemarin bayar nggak, Pak? Karena biasanya ada pelatihan dulu. Nggak Gimana, tahu. Bu? Gimana, Bu? Bayar nggak waktu magang Oh, di Kemlu? dulu aku pernah di situ pas SMK, Bu. Jadi bayar Oh, gitu. SMK. Iya kan Iya. ya. Tapi emang bagus ya ada pendampingan dan sebagainya. Iya, setiap setiap hari ada Zoom juga. Mm-mm. Iya, bisa kok. Mas Andi Taru ya. Saya juga pengen dulu ini apa magangnya itu, tapi lihat jobnya, oke, ada orang tahu ya nih. Ada lagi? Oke deh, saya sudah, Bu. Terima kasih. Tadi Faiz takut, Bu, mau nanya. Ya, saya kira sistem ganteng dulu. Udah, tuh nanti kalau misalnya ada sesuatu bisa beri ya. Intinya yang saya berharap teman-teman itu punya peluang nanti habis lulus itu. Ya mungkin jadi guru juga, tapi ada juga bahkan punya perusahaan, ada begitu. Karena kalau jadi guru itu kan itu tanggung jawab kita, tanggung jawab moral. Apalagi lihat kondisinya seperti ini tuh kayaknya gimana gitu. Tapi kalau misalnya itu profesi yang paling mulia, kalau ya nanti Anda tuh tanggung jawab terhadap generasi masa depan, nggak cuma diri Anda sendiri. Tapi kalau misalnya ada peluang seperti ini ya ambillah. Ini juga untuk manifestasi dari keahlian keterampilan Anda sambil Anda belajar tentang komunikasi, kehidupan, pengelola emosi dan sebagainya. Sama waktu. Itu jadi saya sudah jam 4. Terima kasih. Nanti segera saya follow up di Prodi ya ketika udah fix. Nanti akan dibagi pembimbingnya. Dan ini juga saya sampaikan ke dosen yang lain bahwa nanti akan seperti ini keluarannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya tutup mulai hari ini. Alhamdulillah lebih alamin. Ini KRS-nya gimana gimana, ya Bu? saya jawab? Ya tadi itu Mbak tak klik deh. Terus aku kalau kamu mantengin aku ngeklikkan keseruanku. Tadi kita klik ya, sabar, sabar ya. Ah, iya, Bu. Itu nanti CV bisa jadi, kalau bisa pun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.